Inilah Bapak Ibu. Maka ayo kata Nabi, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqaf. Jadikan wakaf itu sebagai gaya hidup, lifestyle, mindset kita, pola pikir kita. Sedikit kita wakafkan, banyak kita wakafkan. Tiada hari tanpa berwakaf. Wakafnya dengan apa? Dengan ilmu, dengan mal dan seterusnya. Maka ayo Bapak Ibu, gerakannya tiada hari tanpa berwakaf, tiada hari Jumat tanpa berwakaf, tiada bulan juga tanpa berwakaf. Artinya apa? Hidup kita selalu diliputi dengan pandangan, pikiran, keyakinan, amalan untuk kita terus berwakaf. Mewakafkan diri kita berarti mewakafkan untuk kebaikan. Mewakafkan harta kita berarti untuk mendorong, menyokong kebaikan. Oh, ruangan ini dingin apa sumuk? Nah, sumuk. Ada yang wakaf, saya besok wakaf AC. Nah, itu wakaf namanya. Jadi wakaf itu semua bisa kita lakukan. Apa yang dibutuhkan orang baik untuk kebaikan, maka itu bisa berarti wakaf. Demikian Bapak Ibu. Nah, Tuhan Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, ini sudah jam kurang 5 menit. Ini supaya kita bisa membedakan apa sih bedanya wakaf dengan infak, sedekah atau hibah. Hibah itu pemberian ya Bapak Ibu. Jadi bisa saja panjenengan hibah, tapi kalau hibahnya hibah kepada perorangan, itu tidak masuk dalam kategori wakaf. Wakaf bedanya apa? Wakaf itu menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada Allah. Sementara kalau infak, sedekah, hibah menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada selain Allah. Contoh, ibu ngasih mobil ke anak-anak. Nah, itu berarti kepemilikannya pindah ke anak-anak. Waris. Begitu meninggal, orang tua kita meninggalkan harta, maka berpindah kepemilikannya. Itu kategorinya hibah. Waris, hibah itu sama pemberian. Tapi kalau wakaf, maka kembalikan kepada Allah. Mobil kita berikan kepada Muhammadiyah, maka Muhammadiyah sebagai institusi namanya nazir. Nazir itu adalah mengelola yang diserahkan kepada Allah, itu namanya nazir. Makanya namanya nazir wakaf. Kemudian kalau wakaf, hak milik atas suatu barang menjadi milik Allah. Kalau infak, sedekah, hak milik atas suatu barang ada pada yang menerima infak, sedekah. Kita sedekah kepada tetangga atau infak. Ada tetangga yang kekurangan atau butuh TV, kita TV-nya 2. Maka kemanfaatannya ya hanya pada si orang itu. Tapi kalau harta yang diwakafkan cepat rusak. Kira-kira kan begitu. Sama dengan wakaf. Gedung ini sudah diwakafkan menjadi milik umat Islam, menjadi umat Muhammadiyah. Maka siapa yang menjaga? Kita. Nah, kan gitu kira-kira. Nah, itu. Objek wakaf tidak boleh diperjualbelikan, digadekan atau diwariskan. Maka Bapak Ibu, paling aman itu memang wakaf. Kenapa? Kalau tanah misalnya diwakafkan, tidak boleh untuk agunan utang. Itu. Karena tanah wakaf tidak boleh jadikan agunan utang. Loh kok iya? Tidak boleh jadikan agunan utang. Iya, karena apa? Wakaf itu kan yang memiliki Allah. Nah, belnya sudah berbunyi. Terus tidak boleh digadekan, apalagi diwariskan. Maka kalau ada tanah wakaf yang sudah wakaf meninggal atau nadirnya meninggal, kok terus kemudian misalnya nih, dulu pernah ada sebuah sekolah
gara-garanya yang mendirikan kakeknya, yang jadi kepala sekolah anaknya. Begitu si anaknya meninggal, cucunya harus jadi kepala sekolah. Begitu cucunya meninggal, buyutnya harus jadi kepala sekolah. Itu tidak boleh. Jadi begitu ini nanti Pak Sobri tidak jadi ketua PDM, ya berganti ke yang lain. Manfaat barang digunakan untuk kepentingan sosial. Kalau sedekah, hibah, infak itu untuk yang bersangkutan. Pengelolaan objek wakafnya diserahkan kepada yang mengelola. Siapa? Nadir. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, PDM Banjarnegara sudah memiliki 3 orang yang disebut sebagai nadir profesional. Dia punya hak mengelola wakaf uang. Karena kalau wakaf uang itu yang mengelola harus punya sertifikat. Tidak bisa sembarangan. Karena dia harus bertanggung jawab. Bukan hanya bertanggung jawab kepada Allah, tapi juga bertanggung jawab kepada organisasi, kepada pemerintah. Akan diaudit. Melalui lazismu, alhamdulillah 3 orang itu, salah satunya Mas Kristianto itu, yang di belakang itu sudah seperti saya, punya sertifikat wakaf kompeten. Dan itu pelatihannya enggak gratis. Bayarnya 5 juta, tidurnya di hotel. Pelatihan dilatih bagaimana mengelola agar uang wakaf tidak boleh berkurang, tapi harus bertambah. Bertambahnya bukan hanya wakafnya, tapi keuntungannya. Jadi bolehlah Bapak Ibu yang punya uang misalnya 1 miliar, daripada disimpan di bank, itu malah jadi ada keraguan-raguan karena di situ ada riba begitu, maka simpan namanya di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah. Nih 1 miliar ini nanti 5 tahun ke depan mau saya bangun rumah untuk anak saya. Maka daripada 5 tahun ke depan uang ini nganggur, saya wakafkan berjangka. Nanti 5 tahun kemudian uang itu akan saya ambil, tapi keuntungannya selama 5 tahun itu menjadi manfaat. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi peluang kita berwakaf insya Allah luar biasa. Inilah kira-kira hasilnya Bapak Ibu. Sedikit saya minta waktu. Ini contoh tanah wakaf. Masjidil Haram itu wakaf. Dari siapa? Dari para nabi, para rasul. Yang sholat di sana berapa Bu? 1 kali waktu musim haji itu sekarang kapasitas Masjidil Haram itu sudah sampai untuk 3 juta orang. Subhanallah. Coba kalau ngitung ganjaran, ya kan? Kata Pak Guru Idris itu, kalau barang siapa yang memberikan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan orang yang berbuat baik itu. Orang satu sholat itu pahalanya 27 kebaikan. Kalau di Masjidil Haram jadi 100.000. Kalau yang sholat 3 juta orang, berapa pahalanya? Wah, pakai banget. Nah, sekarang nggak usah yang jauh-jauh. Saya pernah ke masjid ini, masjid terbesar ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini namanya Masjid Ar-Rajhi ini. Masjid Ar-Rajhi itu yang mewakafkan namanya Syekh Ar-Rajhi, yang punya bank di Arab Saudi, banknya sampai-sampai namanya Ar-Rajhi. Itu subhanallah sederhananya, tidak nampak orang kaya. Masjidnya saya pernah ke sana 2016 ketika bertugas haji. Itu seperti merasakan cerita zaman Nabi Sulaiman. Lantai kedua itu lantainya dari kaca, bisa lihat ke bawah. Saya kan kemudian Masya Allah, ini gimana cara buatnya? Saya sampai tergumun-gumun, saya terus pikiran kotornya keluar. Lah iki nek nyong nang dhuwur nganggone jubah sing kang ngisor kaya ngapa begitu. Karena memang waktu itu pinter, saya dibawanya ke lantai 2 dulu kayak gini.
Begitu terakhir saya dibawa ke lantai 1, nengok ke atas, loh, mboten ketinggal niku. Subhanallah. Cerita Nabi Sulaiman betul-betul. Itu masjid sebagai tempat pemulasaraan jenazah. Jadi kalau ada jamaah haji yang meninggal atau jamaah umroh, itu dimandikan, dikafani itu tidak di Masjidil Haram, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi di Masjid Ar-Radzi ini. Nah, kalau yang mau tindak umroh, nanti minta sama tour leadernya, sama mutawifnya, nanti kita ajak ke sana. Kalau mau bareng saya, nanti insya Allah bulan Februari umroh tak kancani, nanti tak ajak ke sana. Nah, bayarnya nggak mahal, hanya 28,5 juta ketemu Ramadan. 12 hari ya, itu nanti lewat KPIH Muhammadiyah. Jadi KPIH Muhammadiyah sudah bisa mengantar umroh. Insya Allah nanti saya ditugasi oleh KPIH, nanti mendampingi di bulan Februari bertemu dengan awal Ramadan. Itu bertemu dengan awal Ramadan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan memacu semangat. Oh ya, terakhir ini cerita menarik. Ini ada namanya Baitul Asi. Ada orang Aceh yang berwakaf di Arab Saudi, di komplek Masjidil Haram, yang sekarang dijadikan hotel, dan hotelnya itu menghasilkan. Akhirnya hasilnya sampai sekarang satu-satunya jamaah dari Indonesia yang kalau ke sana malah disangoni, ya, itu jamaah haji dari Aceh. Karena Syekh Ausi itu aslinya dari Aceh, mewakafkan di Arab Saudi, jadikan hotel, dan sekarang setiap orang berangkat haji, orang Aceh mendapatkan sangu 1.500 real. Nah, subhanallah. 1.500 real nek diduitaken rupiah niku nggih pinten 6 juta. Oh, lumayan niku 6 juta. Mboten nambah malah disangoni. Nah, mudah-mudahan nanti ada orang Banjar yang wakaf di sana ya. Nah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum. Kami akhiri, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian pengajian